ini tuh bisa come in a various forms, mulai dari kita yang bersifat pribadi kayak berjuang melawan masalah kesehatan, bersifat profesional kayak upaya mencapai tujuan karir, atau bersifat emosional kayak mengatasi kehilangan. Dan hal-hal tersebut itu dapat menjadi sesuatu yang menakutkan, menguji kesabaran, tekad, dan optimisme kita. Namun, meskipun tantangannya itu tampak berat, tantangan tersebut juga memberi kita peluang untuk belajar, beradaptasi, dan pada akhirnya menjadi lebih kuat. Nah, dampak dari challenge ini sendiri, teman-teman, bisa sangat besar dan mempengaruhi kita secara emosional, mental, bahkan fisik. Maka dari itu, ini penting banget untuk kita pahamin supaya apa yang kita lakukan tuh nggak sampai salah langkah, kayak gitu. Oke, lalu di sini aku akan memaparkan beberapa contoh emosional dan mental impact dari challenge-challenge yang timbul seperti itu. Yang pertama mulai dari stres, anxiety, terus habis itu menyalahkan diri sendiri, marah, frustasi, ketakutan, mungkin overwhelm atau depresi, terus kehilangan motivasi, kemudian sampai mungkin uh, kesehatan fisiknya terganggu, kehilangan fokus, bahkan kayak mengisolasi diri, atau mungkin jadi berperilaku kompulsif. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita itu udah merasa kayak, ini ada masalah besar banget, dan tanda-tanda tersebut udah mulai timbul gitu, teman-teman. Nah, di sanalah kita harus mulai mengidentifikasi dan mendefine dari challenge itu sendiri. Jadi pertama kita harus memahami current situation sekarang ini seperti apa. Kemudian kita pahami ini lingkupnya di mana tentang masalah ini, dan juga kita pahami juga akan eksistensi dari si masalah ini. Jangan lupa untuk menganalisis dari penyebab masalah dan efeknya kepada dari permasalahan itu atau implikasinya. Nasa awet. Oke. Terus selanjutnya ini adalah mengenai penerimaan. Jadi mungkin ini ada beberapa paham yang Cici orang ngomong di kota udah. oke. Mungkin boleh Mbak tolong di-mute dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang penerimaan. Jadi memang ini ada beberapa paham kenapa kita itu harus menerima keadaan kayak gitu, teman-teman. Rosalis. Oke, yang pertama adalah mengenai apa yang udah terjadi itu ya udah gitu. Jadi menerima masalah yang ada itu bisa membantu kita menemukan value dari pengalaman kita dan mengubahnya jadi suatu kesempatan untuk belajar. Jadi kita harus paham kalau misalnya hidup ini tuh terus berjalan dan you are not the center of everyone universe. Jadi kayak ketika kita merasa kayak aduh hidup aku berhenti di sini, tapi itu nggak terjadi pada semua orang gitu. Hidup mereka tetap berjalan without us kayak gitu. Kemudian yang kedua mengenai stop overthink that it could have been better. Maksudnya kayak berhenti terus memikirkan kayak wah seharusnya yang kemarin ini bisa lebih baik kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngubah masa lalu teman-teman, dan nggak semua yang terjadi ini ada di dalam kontrol kita. And the rest just overthink amplifying the situation to be bigger than it is. Jadi yang kita lakukan hanyalah mengolah-olah pemikiran kita bahwa masalah itu lebih besar daripada yang seharusnya. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak produktif untuk menghabiskan waktu dan energi kita untuk memikirkan apa yang seharusnya bisa terjadi kemarin. Oke, dalam hal ini kita perlu membreakdown teman-teman mengenai masalah yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Yang pertama yang harus kita breakdown adalah kita menentukan goals dan tujuan kita. Kemudian yang kedua, consider our interest and needs. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, kita fokus pada pembuatan suatu plan atau rencana and looking for an amicable solution atau mencari solusi terbaik. Kemudian yang keempat, kita bisa membagi challenge-nya itu menjadi smaller task atau kayak step-step kecil sehingga itu lebih bisa di-manage dan lebih bisa diraih dalam waktu singkat kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin kita bisa membuat kayak termin-termin untuk mencapai goals yang paling akhir ini, aku bisa mendivide itu menjadi beberapa step seperti itu. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah mengenai eksekusi.
Untuk mengeksekusi, yang pertama kita perlu belajar dari kesalahan. Kita bisa menggunakan kesalahan dan pengalaman untuk menghindari membuat kesalahan yang sama di masa depan. Dan yang perlu aku tekankan lagi adalah don't let your intuition and emotion take over your action in your worst position. Jadi emang rasionalisasi adalah cara terbaik untuk mengantisipasi dari emotional effect yang kira-kira itu bisa, emosi dan intuisi itu bisa mengambil alih tindakan kita. Makanya itu kenapa kadang kalau misalnya kita dalam keadaan jatuh atau mungkin sedang dalam masalah yang berat, kita tuh jarang bisa berpikir jernih. Dan itu yang perlu ditekankan karena ketika orang ini sedang gelap mata, kita bisa melakukan apapun yang ternyata itu salah. Seperti itu. Kemudian dalam mengeksekusi, kita juga perlu fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita bisa ngambil langkah ke depan, walaupun itu sangat kecil, teman-teman. However, it's still a process. Dan mungkin untuk mempermudah itu, kita bisa menulis list dari setiap solusi yang mungkin dari permasalahannya, dan kira-kira memprediksikan sustainability ke depannya ini bakalan kayak gimana sih? Ini kira-kira keberlanjutannya bakalan gimana? Apakah ini merupakan suatu rencana yang strategis atau gimana? Kita juga harus fokus kepada eksekusi suatu rencana dan menjaga stabilitas dari situasinya setelah si masalah ini terselesaikan gitu. Jangan sampai kita tuh fokus pada menyelesaikan masalah sekarang yang penting selesai, tapi ternyata implikasinya lebih buruk dan berkepanjangan di masa depan kayak gitu. Dan di sini kita harus memaksimalkan semua potensial dan kekuatan kita untuk mengcover segala konsekuensi dari kelemahan kita yang mungkin timbul. Oke, dan selanjutnya kita juga perlu banget nih teman-teman untuk menghadapi ketakutan kita sendiri. Yang pertama kita harus recognize dulu kira-kira ketakutan kita itu seperti apa. Kita harus mencari tahu. Dan facing our fears is one of the biggest step in overcoming challenge. Dan yang kedua, kita bisa visualize. Jadi kita bisa nge-visualize sukses kita. Jadi kita membuat mental image untuk nge-overcome challenge kita ini atau menghadapi challenge kita ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Keduanya, baik sukses atau kegagalan kita, itu hanya bisa ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi kita menciptakan our own success and failure. Oke, kemudian selanjutnya jangan lupa untuk senantiasa mengambil sisi positif. Sehingga masalah yang dihadapi akan lebih mudah. Aku ada beberapa pepatah yang aku selalu ingat. Yang pertama itu ini. Sometimes what we think are good as not as good, and the things we think are bad as not as bad. But the main problem is we tend to more than what really is. Jadi kadang masalah yang kita anggap besar itu nggak sebesar itu, atau masalah yang sebenarnya kita anggap kecil itu tuh buruk itu tuh nggak seburuk itu. Tapi masalah utamanya adalah kita merasa lebih dari apa yang seharusnya kayak gitu. Semua nih ada masalah tentang masalah simple gitu, tapi kita membuat itu getting more complicated, yang mana seharusnya tuh kita malah nge-simplify suatu masalah kayak gitu. Nah, dari situ kita harus look for the lesson atau mengambil pelajaran. Jadi setiap masalah itu bisa menjadi peluang kita untuk belajar dan berkembang. Mungkin teman-teman juga sering merasakan kayak yang oke, yang kemarin ini adalah masalah yang sangat luar biasa, tapi aku nggak pernah menyesal telah melewati yang kemarin, karena dari kemarin aku belajar tentang bagaimana cara aku berproses hingga aku berhasil melewati ini semua dan ada di titik ini. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman merasa kayak yang aku ingin, kalau misal ada ability yang mau aku miliki, aku ingin mengubah masa lalu, itu berarti teman-teman belum ada di fase penerimaan tentang apa yang akan terjadi. Sementara ketika teman-teman udah merasa di titik yang kayak oke, sekarang karena aku udah di titik ini, sehingga apa yang aku lewati kemarin, aku nggak ingin mengubah apapun, karena itu udah membentuk diri aku sekarang, dan aku bisa mengambil manfaat seperti sekarang ini. Itulah sebaik-baiknya penerimaan. Oke, lalu kita mungkin udah hampir akhir ya ini teman-teman. Ini aku memiliki beberapa rekomendasi, tapi ini aku sangat open for discussion. Jadi aku juga bukan yang master dalam overcome difficult challenge or hurdles or something, karena kita semua memiliki
challenge masing-masing, sehingga aku hanya memaparkan apa yang seharusnya menjadi keharusan secara normatif. Jadi yang pertama adalah untuk take care of yourself. Jadi jangan lupa untuk peduli pada kesehatan fisik dan emosional serta kebutuhan kalian yang dibutuhkan untuk nge-overcome atau menghadapi masalah ini. Mulai dari kalian harus menjaga diri kalian dengan tidur yang cukup, makan yang cukup, olahraga yang cukup, sama self-care. Nah, self-care ini bisa membantu kita untuk memanage stres, terus habis itu meminimalisir risiko untuk sakit, dan juga meningkatkan energi kita. Dan itu bisa membantu kita untuk lebih produktif dan mengurangi stres kita dan meningkatkan level energi kita. Karena apabila bukan kita yang caring terhadap diri kita sendiri, mungkin siapa lagi? Kemudian yang kedua, ini mengenai tentang seeking professional help if it is really needed. Jadi di beberapa cases, kalian mungkin akan membutuhkan untuk konsultasi sama terapis, konselor, atau expert yang dia relevan sama bidang yang telah kamu hadapi. Ketika kalian mungkin menavigate kompleks challenge, dan itu merupakan sesuatu hal yang normal. Mencari bantuan seorang profesional itu bukan berarti menunjukkan kelemahan kalian, tapi itu merupakan salah satu step yang proaktif untuk memprevent overcoming challenge dengan support individual yang udah benar-benar tertraining dan memiliki pengalaman di bidangnya. Dan untuk pretending atau merasa kita baik-baik aja itu nggak membuat semua masalah yang kita hadapi itu bakal lebih mudah gitu. Oke, mungkin itu pemaparan dari aku. Selebihnya aku akan kembalikan kepada moderator, dan aku boleh kalau kalian punya masukan atau mungkin kalian mau diskusi atau mau sharing, ini aku terbuka banget. Thank you. Oke, thank you Kak Dika. Nah, teman-teman, tuh Kak Dika udah buka sharing tuh. Teman-teman ada yang mau entah tanya atau sharing tentang masalah kalian atau apa tuh boleh teman-teman. Ada yang mau, kalau mau boleh raise hand ya. Nanti akan kita. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya boleh? Oh Ya, iya, boleh banget. ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silawati dari Kabupaten Cianjur. Kakak izin bertanya kalau misalnya kita itu banyak banget kegiatan gitu ya. Nah, terkadang kita lupa akan menjaga kesehatan kita. Bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa memanage waktu dengan baik dan tetap konsisten untuk selalu menjaga kesehatan kita dan mental kita. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku langsung izin jawab kali ya. Tapi sekali lagi di sini aku sangat open untuk discussion ya teman-teman. Karena mungkin masalah yang kita hadapi bisa jadi berbeda, atau cara kita menangani juga kita memiliki preferensi masing-masing gitu ya. Oke, jadi yang pertama tentang mungkin itu point out yang aku dapat adalah tentang time management. Nah, time management ini juga penting banget teman-teman untuk dikelola. Kayak kapan kita harus fokus pada diri kita sendiri, dan kapan kita harus fokus untuk sesuatu yang hendak kita raih, kayak gitu kan. Nah, fokus pada diri kita sendiri itu merupakan sesuatu yang penting kalau menurut aku. Jadi kalau bisa ini ada di first priority aku. Karena ketika aku dalam keadaan baik dan sehat, dari situlah itu merupakan mesin atau vehicle untuk aku bisa meraih mimpi-mimpiku selanjutnya, kan kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya udah kayak kalian menemukan ada kesulitan untuk manajemen waktu atau mungkin menentukan skala prioritas, itu kalian bisa mulai menentukan kira-kira yang beneran menjadi skala prioritas kalian di mana, lalu diurutkan, lalu di mana yang kalian harus mengalokasikan sebagian besar energi kalian, sehingga kalian benar-benar memiliki pembagian mengenai kayak yang
aku harus membagi energiku yang lebih besar kemana, lalu aku harus membagi fokusku kemana, sehingga kalian nggak akan drain energi yang terlalu banyak dan sampai mengalokasikan hal itu ke tempat yang salah kayak gitu. Mungkin itu juga hal-hal yang membantu aku adalah dengan journaling, teman-teman. Jadi dengan journaling itu aku bisa mengekspresikan misal perasaanku hari ini, lalu bikin tentang tomorrow's plan atau plan untuk hari esok, sehingga besok itu paling nggak aku memiliki track tentang apa yang harus dan nggak boleh aku lakukan kayak gitu. Sehingga aku nggak akan kayak melebar kemana-mana dan pada akhirnya membuat diri kita sendiri capek, terlalu maksain akhirnya jatuh. Nah, jangan sampai kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri, apa ada yang mau memiliki tanggapan lain kayak gitu? Teman-teman ada yang memiliki tanggapan lain nih tentang tentang cerita yang sudah di-share oleh Kak Dika tadi? Atau ada yang ingin bertanya lagi nih teman-teman? Sebelum kita tutup materi kita hari ini. Yang mau bertanya boleh langsung open mic ya guys. Oke, ini ada Kak Arifah. Boleh open mic Kak? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya saya tidak bisa menghidupkan kamera karena ada suatu hal dan lain hal seperti itu. Di sini saya mau bertanya, ada dua lah gitu pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Seperti yang kita ketahui, kadang ketika kita dikena suatu masalah, pasti ada nih masalah lain yang berdatangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan seorang itu mempunyai beberapa masalah, tidak hanya satu masalah dalam satu waktu lah seperti itu. Jadi bagaimana sih atau apa sih masalah yang mana sih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, banyak nih dari kita yang terjebak dari masa lalu, terlebih masa lalu yang kelam seperti itu kan. Terus bagaimana sih cara kita cepat bangkit gitu dari permasalahan itu, biar kita tidak terlalu larut dalam rasa kesedihan. Mungkin seperti itu. Saya mau izin pantun dulu ya. Eh, apa hidup sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Dika mau langsung jawab atau ini soalnya ada yang ada yang satu lagi nih Kak yang raise hand. Oke, boleh pertanyaannya dulu mungkin. Oke, Mungkin. silakan Kak Nelly Susanti boleh open mic. Oh, oke Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini kan Kak, lebih ke cara mengatur emosi dari kita pribadi ya. Nah, jadi kita tuh kan kayak misalnya dari saya pribadi, saya tuh juga teras di BEM, di UNIF, di fakultas, terus saya juga teras di organisasi eksternal, di beberapa organisasi. Nah, jadi kan kita kalau kalau teras tuh pasti kayak sama anggota tuh bakal ada yang namanya konflik gitu ya Kak ya. Ya kan? Jadi kayak kita tuh pasti kayak ada yang di titik di mana nih kan ada anggota kita mungkin yang beberapa yang kayak susah banget untuk kayak dibilangin. Bahkan kita juga karena kan menjaga keharmonisan dalam sebuah organisasi gitu. Jadi hubungan kita tuh supaya baik aja gitu kan. Nah, ada juga yang kayak tipe-tipe orang nih yang nyerangnya dari belakang nih Kak. Nah, itu bagaimana sih Kak cara kita nanggepin orang-orang kayak gini nih? Yang model-modelan nih gini gimana tuh Kak? Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nelly. Oke Kak Dika boleh jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin aku masuk ke dalam pertanyaan dari Kak Arifah dulu ini tadi ya. Oke, yang pertama mengenai gimana sih caranya kita menghadapi masalah apabila masalah ini datangnya berbarengan, kayak gitu. Oke, kalau yang aku lakukan, ini aku, tapi kita kan memiliki preferensi masing-masing ya teman-teman sekali lagi. Jadi di sini aku pertama memfigure out dulu masalah yang aku hadapi ini sekarang ada apa aja, ada berapa banyak masalah sih sekarang ini dan
apakah mereka semua ini perlu aku hadapi? Karena kadang ada masalah yang sebenarnya tanpa kehadiran kita itu tuh tetap akan berjalan, atau mungkin kayak ini tetap akan berlalu without me, sehingga ketika aku merasa aku mengalokasikan energi ke sana itu akan sia-sia gitu misal. Nah, itu harus kita figure out dulu mana yang kiranya perlu kita, mana yang enggak kayak gitu. Sehingga kalian enggak terlalu mengalokasikan baik energi kalian ke sana. Itu pertama. Yang kedua, aku mengurutkan skala prioritas dari masalah-masalah yang ada. Skala prioritas ini seperti apa? Jadi kira-kira yang mana yang harus aku hadapi duluan, yang mana yang aku harus menaruh energi paling besar, itu aku urutkan. Ini berdasarkan oleh apa? Berdasarkan oleh banyak pertimbangan, teman-teman. Yang pertama, mengenai misal deadline. Deadline dari atau tenggat waktu dari masalah itu. Misal kita punya challenge, kita adalah ada banget nih mata kuliah yang gue mau ujian besok. Tapi ujiannya ini besok. Gue nggak pengen ngadepin, tapi ini besok. Nah, tetap harus kan? Kayak gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mengenai urgensi dari suatu masalah. Misal masalah pertama kita adalah mengenai laptop kita yang rusak, dan masalah kedua kita adalah misal mengenai ujian di sekolah misal. Nah, kira-kira yang mana yang penting? Ketika misal hari ini aku punya waktu 24 jam, kira-kira aku harus ngapain dulu? Nah, kalau aku akan memilih untuk membenarkan laptop dulu, sehingga setelah laptop benar, itu akan memprovide aku untuk belajar, seperti itu misal. Jadi dari situ kita bisa melihat urgensi mana, dan kira-kira mana yang bisa akan menjadi step ketika salah satu masalah ini terselesaikan. Karena kadang um, masalah kita itu like a piece of puzzle yang ternyata ketika dihubungkan itu malah membantu kita untuk melihat pemandangan kayak gitu, teman-teman. Kemudian setelah mungkin dari urgensi dan juga tenggat waktu, kita juga bisa melihat vision kita di sana. Kira-kira ketika kalian punya masalah ini tuh berkorelasi dengan tujuan kalian yang mana sih, sehingga ini perlu diselesaikan, atau mungkin mana yang kiranya ini bakalan lebih jadi core inti dari apa yang hendak kalian raih kayak gitu. Itu kalau pertanyaan pertama dari aku ya, Arifah. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana untuk bangkit dari masa lalu. Oke, bangkit dari masa lalu. Jadi ini kebetulan banget aku lagi buka slide yang ini. Itulah kenapa ketika kita kayak nggak boleh terlalu oleh masa lalu. Kita harus benar-benar menghadapi apa yang menjadi ketakutan kita. Nah, menghadapinya itu seperti apa? Yang pertama adalah mulai dari kita merecognize sebenarnya kenapa sih aku ini kebayang-bayang masa lalu? Kira-kira ketakutanku ini apa sih, kok bisa masa lalu ini selalu menghantui aku sampai ke masa depan kayak gitu kan? Aku dapat nih poinnya, ternyata dari ketakutanku masa lalu adalah misal masa laluku misal kita ngomong tentang masa lalu misal sama mantan gitu ya. Oh, ternyata ketakutanku adalah aku sebenarnya takut untuk ditinggalkan lagi. Atau mungkin ketakutanku adalah aku takut nggak bisa menemukan orang yang sepemahaman lagi sama aku. Misal kayak gitu. Lalu kita harus memvisualize itu. Oh, kira-kira kalau misalnya aku takut untuk ditinggalkan lagi atau kayak gimana, mungkin ke depannya dalam berhubungan aku nggak boleh terlalu cepat untuk bisa bersandar pada orang lain. Karena kalau misal aku terlalu cepat untuk bersandar, ketika orang itu juga pergi terlalu cepat, aku akan langsung jatuh. Misal seperti itu, teman-teman. Itu adalah bentuk-bentuk contoh dari bagaimana untuk bangkit dari masa lalu. Setelah kita menemukan apa yang jadi masalahnya, kita akan merefleksikan itu pada diri kita dan merencanakan, atau mungkin setidaknya memiliki gambaran lah. Oh, ini buat pembelajaran sih. Berarti di masa depan aku nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Lebih baik aku menghindari kayak gini. Dan lebih baik aku mengambil langkah seperti ini, kayak gitu. Itu kalau misal dari apa yang aku rasakan gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengenai uh, emotional management. Jadi mungkin ini pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak Nelly. Kebetulan banget nih, aku juga pernah menjabat di BEM, dan kebetulan aku ngerti banget rasanya ketika misal ada salah satu anggota atau staf kita yang mungkin dia tuh ada di luar track, lalu kita juga nggak ngerti gimana diomonginnya, kadang di depan baik-baik, tapi di belakang ngomongin atau kayak gimana, kayak gitu. Mungkin ini bakalan masuk ke dalam nggak cuma di emotional management, tapi tentang di
organizational management juga. Mungkin lebih ke kayak gitu ya kalau mungkin aku boleh jawab. Pertama, kalau tentang emotional management pada diri kita, tentu kita harus langkah-langkah yang harus kita ambil adalah pertama untuk melakukan self awareness tentang recognize keadaan emosional kita, kayak mungkin nggak apa-apa kita untuk merasakan emosi, kita ngerasain kesel tuh boleh, cuman kita harus memikirkan ulang tentang bagaimana cara kita mengalokasikan perasaan kesal kita, apalagi ketika kita itu di sana memiliki suatu jabatan gitu. Kayak mana yang harusnya kita kan harus memegang teguh tuh ethical and unethical things. Terus juga kita harus juga mengedepankan profesionalitas dalam berorganisasi dan lain-lain yang harus kita pegang karena kita memegang suatu amanah kayak gitu kan. Itu mungkin yang menjadi point out pertama. Kemudian yang kedua mungkin kita juga kalau misal tentang emotional management dalam diri kita harus um, mengclearkan pikiran kita, terus habis itu practice mindfulness atau menenangkan diri kita sendiri. Dan mungkin kita juga kalau misal untuk diri kita sendiri kita juga bisa seeking buat social support dari orang-orang di sekitar kita, mungkin misal teman kita atau mungkin sahabat kita, orang tua, keluarga yang kira-kira bisa meningkatkan mood kalian tuh jadi baik sehingga kalian bisa apa ya memikirkan solusinya, memikirkan apa yang harus kalian lakukan itu dengan kondisi pikiran yang clear. Jadi kita nggak akan terbutakan oleh emosi kita ketika saat itu seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk eh, mengeset apa ya, mengatur boundaries kita atau kayak batasan-batasan kita kayak yang eh, aku nggak mengharuskan kalian sebagai misal pemimpin di BEM untuk selalu sabar atau kayak gimana, tapi kita harus mengerti juga sampai di mana batas kesabaran kita itu, sehingga kita harus kapan kita harus berhenti dan segera mencari solusi penyelesaian sebelum kita ada di titik akhir. Karena ketika kita berada di titik akhir dan kita memaksakan, yang dikhawatirkan adalah boom, explode. Jadi itu akan meledak dan itu akan melebihi dari apa yang kita ekspektasikan, kayak gitu kan. Nah, kemudian mungkin itu kalau misalnya mengenai emotional management kita dan as well as kita harus maintaining keadaan sekitar dan juga mencari solusi terbaik untuk kita. Tapi kan tentu kita nggak akan mau disakitin atau mungkin mau digituin terus-terus kan, karena itu akan menjadi big issue juga semakin lama. Dan oleh karenanya menurut aku ketika itulah organizational strategic management ini juga dibentuk kayak gitu. Juga berjalan sebagaimana kita mengatur emosional diri kita kayak gitu. Nah, dalam organisasi ini tentunya ada beberapa asas yang mungkin kita ketahui. Yang pertama ada tentang asas profesionalitas dan juga asas kekeluargaan. Mungkin dalam professional things kita itu secara normatif emang udah seharusnya memberitahu mereka apa yang benar dan salah. Tapi ketika orang itu mungkin udah membawa itu secara emosional, maka dari itu kita juga harus mulai mengimplementasikan asas kekeluargaan. Kayak kita mulai melakukan pendekatan kepada mereka, kira-kira apa yang misal mereka rasakan atau apa yang mereka harapkan kayak gitu. Mungkin bersifat open minded itu juga diperlukan dalam suatu organisasi sehingga kita bisa mengelaborate apa keinginan dari kedua belah pihak dan menghindari masalah-masalah seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kita juga bisa saling mencari alternatif penyelesaian dari masalah organisasi yang ada itu. Kira-kira kayak gimana menghapuskan keadaannya sekarang, terus gimana mungkin mengembalikan nama baik satu sama lain, saling bermaaf-maafan, lalu juga gimana mempertahankan reputasi dari organisasi itu sendiri. Karena tentu itu akan menjadi concern tersendiri ya teman-teman ketika reputasi suatu organisasi itu ternodai karena ada selek satu dan lain hal dalam suatu organisasi kayak gitu. Dan yang ketiga mungkin kita juga mulai memikirkan tentang sustainability step kayak misal mungkin yang tidak disukai sama orang ini itu ada satu dua sifat aku atau sikap aku atau mungkin kebijakan aku yang mereka tidak sukai, dan dari situ aku mencoba untuk merefleksikan kira-kira apakah ini masalahnya ada pada orang ini secara personal atau ini sebenarnya masalah ini ada pada aku, karena kadang plot twist dalam hidup adalah ketika kita selalu merasa diri kita benar dan kita menganggap orang lain salah, ternyata yang selama ini melakukan kesalahan adalah diri kita sendiri, dan itu susah banget untuk kita sadari.
Oleh karena itu kita harus mencari cerminan dari orang-orang lain di sekitar kita. Apakah sebenarnya yang kita tindakan ini lebih banyak memberikan manfaat atau mudorot kayak gitu ya istilahnya, kebaik baik atau buruknya. Nah, ketika kita ternyata udah dapat poin ya, kesalahan itu ada pada orang itu, berarti kita perlahan memberikan pemahaman. Tapi kalau ternyata kesalahan itu ada pada kita, berarti perlahan kita yang harus membuka diri dan membuka pemikiran-pemikiran mereka juga tentang bagaimana kita memberikan kanal dan ruang pada mereka untuk menyalurkan aspirasinya atau mungkin menjembatani mereka untuk uh, memberikan semacam alternatif solution yang mereka harapkan kayak gitu. Mungkin dari Kak Arifah dan Kak Nelly, apakah cukup menjawab atau di sini aku juga open for discussion kalau teman-teman berkenan. Iya Kak, sudah. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga. Terima Oke, kasih, Kak. teman-teman. Nah, itu sudah ada beberapa pertanyaan. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nih seputar tentang tentang self development nih atau kayak emosional ya Kak Dika ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau gitu Faiza mau nanya nih Kak. Kan masalah anak muda sekarang itu kan kalau misalnya punya masalah dikit, stres dikit, kadang suka menyakiti diri sendiri Kak. Jadi Faiza tuh punya punya teman yang mungkin kami juga nggak ngerti masalahnya itu sebenarnya gimana, tapi dia suka kayak ngebar ke tangan Kak. Nah, kami tuh kayak sebagai temannya itu apa yang harus kami lakukan? Kadang kami kasihan banget ngeliat dia seperti itu Kak. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, wah ini menarik ya, karena ini jujur ini juga satu hal yang mungkin udah menyangkut pada psikologi seseorang sampai seseorang tuh ketika menemukan masalah dia itu mengalokasikan itu dalam bentuk self harm kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalnya kita sebagai temannya kayak gitu, aku nggak bahkan banyak ngomongin tentang apa yang seharusnya dan nggak seharusnya kita lakukan karena ini tuh sejujurnya juga bukan kompetensi aku. Tapi mungkin kita sebagai temannya bisa mengarahkan mereka untuk pertama mungkin mencari bantuan dari profesional, terus juga mungkin menjadi teman bicaranya. Kayak mungkin dia lagi ada masalah apa sih? Mungkin dengan dia membagi masalahnya, membagi ceritanya, dia tuh dengan bercerita itu bisa membagi emosionalnya kayak dengan cerita menggebu-gebu atau apa itu membuatnya lebih lega atau kayak gimana gitu kan. Kemudian kita juga mungkin belajar bersama tentang bagaimana sih uh, healthier ways to cope with the emotional pain or stress. Jadi gimana apakah ada cara yang lebih sehat untuk mengatasi emotional stress, terus kiranya uh, ini cara dia mengalokasikan ini yang lebih baik itu kemana sih cari cara-cara allocate yang lain. Kemudian mungkin juga membantu dia untuk mengidentify masalahnya dan triggersnya itu sendiri sama mungkin kalian sebagai temennya bisa mencari cara untuk ini safety plan atau kayak rencanakan plan ketika teman kalian tuh ada dalam keadaan ini apa yang harus kalian lakukan karena kan nggak mungkin kan kayak misal mereka sedang melakukan itu dan ada kita terus kita langsung kayak stop kayak gitu kan nggak jadi kayak kita udah harus memikir mungkin bisa lebih memikirkan kayak yang waduh kalau dia kayak gitu aku harus ngapain ya ini apakah ada emergency kontak yang bisa aku hubungi untuk dia atau seperti apa yang kiranya dia itu beneran bisa patuh kepada orang tersebut atau kayak gimana mungkin kayak gitu ya teman-teman sama em, support baik secara physically atau mentally untuk teman kita itu gitu. Thank you Kak Dika. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Aku boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh Kak. Oke. Sebelumnya mohon maaf aku bertanya lagi nih, Kak ya. Karena tiba-tiba muncul nih pertanyaannya kan. Jadi kan Kak, pengontrolan emosi. Kita bicara tentang emosi ya dari tadi kan. Jadi di sini saya nangkep. Ini yang dari saya alami gitu ya Kak ya. Saya tuh berapa kali ikut demo gitu kan.
Nah, jadi kan kalau orang demo itu pasti kayak punya emosional yang nggak kekontrol gitu ya, Kak. Apalagi emang betul-betul dengan lawan yang kita lagi ngajuin petisi ini kan di depan orang yang bersangkutan gitu. Nah, kita tuh penyampaian nih kan. Jadi kayak kita tuh kan ada terkadang ada audiensi yang bakal kayak jadi chaos juga. Apalagi pas-pas chaos itu kan kayak nggak kekontrol tuh emosi Kak kan. Nah, itu gimana sih Kak cara kontrol emosi kita? Karena dari pengalaman-pengalaman ya ketika chaos itu ya kita bakal membabi buta gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, ini emang sebagai hidup mahasiswa gitu kan ya, emang susah banget ini kalau tentang udah bahas tentang demonstrasi, audiensi dan lain-lain kayak gitu ya. Ya, aku paham di sini apa yang menjadi concernmu, Nelly. Jadi emang kadang ketika kita udah mencoba untuk, oke, pertama dengan kita berdemonstrasi ini niat kita baik. Ternyata ketika kita nggak mendapatkan em, apa ya balasan atau timpalan yang nggak yang sesuai kita harapkan, itu kadang kita udah jadi kayak geram sendiri kayak yang anjir niat gue baik nih, bisa-bisanya lo gituin kayak gitu kan. Tapi yang perlu aku tekankan pertama adalah eh, kita ingat tentang apa yang menjadi niat kita. Jadi kalau misalnya aku ketika mungkin karena sekali lagi kita terlibat dalam BEM yang mana itu adalah pergerakan, aktivisme dan lain-lain, itu kita berfokus pada substansi apa yang kita bawakan dan kiranya jangan lupa untuk tujuan kalian itu adalah apa yang ingin kalian ubah. Jadi kita fokus ke sana, jangan sampai kita tergerak pada keadaan yang malah itu membahayakan kita atau orang-orang di sekeliling kita yang mana kita itu sebenarnya memperjuangkan sesuatu hal yang sama kayak gitu. Mungkin emang cara mereka mereact ketika kita demonstrasi atau audiensi itu nggak sepenuhnya akan sesuai dengan harapan kita. Tapi at least di sana kita udah mencoba untuk mendemonstrasikan apa yang udah menjadi hak kita kayak gitu kan. Nah, tapi apakah demonstrasi audiensi ini akan selalu menjadi satu-satunya jalan untuk kita uh, memvokalkan apa yang ada di pikiran kita? Sepertinya itu masih ada beberapa plan yang juga bisa kita coba sejalan dengan hal tersebut. Misal dengan petisi atau mungkin kita juga mungkin membuat suatu konten mungkin info biografis atau konten edukatif lainnya dengan bukan bukan untuk menggiring suatu opini tapi untuk uh, mengeluarkan bagaimana opini opini kita dan kira-kira memperkuat bagaimana sih yang seharusnya mengapa sih mereka melakukan kesalahan seperti itu barangkali dari satu dan lain hal cara-cara tersebut mereka itu akan membuka mata kayak gitu. Mungkin dari aku kalau misalnya kita dalam keadaan yang udah terlalu dalam petisi itu akan udah apa ya akan udah menjadi keharusan untuk kita saling mengingatkan satu sama lain sama teman-teman kita apalagi biasanya kalau misal BEM kan tuh demonya barengan tuh kita kayak rombongan gitu kan kayak takutnya satu kalap semua kalap. Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada salah satu yang bisa ngontrol kita semua kayak kenapa kok dalam demo itu mungkin biasanya tuh dari menteri sosial politik atau mungkin dari menteri advokasi propaganda yang akan memimpin jalannya itu. Tujuannya apa? Benar kita punya tujuan untuk mengadvokasi apa yang kita inginkan, tapi jangan lupa kita harus tahu kapan kita harus berhenti karena kadang dengan kayak terlukanya kita, marah-marahnya kita atau mungkin hilang batasnya kita itu malah justru nggak mempermudah sesuatu tapi malah memperkeruh keadaan. Bener gitu nggak Nelly yang dimaksudkan? Bener Kak. Tapi boleh tanya satu lagi nggak Kak? Oh iya boleh Satu banget. lagi nih. Nah, jadi gini kan Kak. Kita tahu nih sekarang ada kan Kak keluar alibi bahwasanya lo punya duit, lo punya uang, lo punya kuasa, ya kan? Nah, jadi ini kita bukan berbicara tentang kampus saya aja ya kan? Karena kita tahu nih banyak banget kasus di kampus-kampus khususnya daerah Indonesia ini itu yang kayak menutup kasus mahasiswanya. Contoh pelecehan seksual yang terjadi oleh mahasiswa bahkan dilakukan oleh aparatur pejabat tinggi dari universitas universitas tersebut ya kan Kak. Nah, di sini kita tuh udah kayak mana ya, kita tuh udah habis langkah nih ceritanya tapi kan ada kata-kata bahwasannya tidak ada masalah tidak ada jalan keluarnya ya kan. Nah jadi di sini kita tuh udah buat pengajuan udah buat laporan bahkan yang kita ajuin ini loh langsung ke ke rektornya gitu kan tapi di sini
apa ya Kak, no respon gitu. Jadi kayak kita udah ngelakuin pertama kita diajak discuss, pertama kita buat ajuan dulu, nggak respon, ya udah kita ajak discuss. Terus penyampaian juga duduk udah semua gitu sampai endingnya kita demo. Demo tuh udah keempat kalinya karena kasus ini belum kelar juga kan Kak. Jadi itu apa sih yang kita harus lakuin nih kepada aparatur-aparatur ini? Karena gini loh Kak, konsepnya nih uang nih kan, semuanya bermain dengan uang. Yang kita tahu itu emang uangnya tuh emang udah gerem kali sama pejabat-pejabat penjilat-penjilat ini, karena emang banyak tuh negara kita yang kayak gitu tuh banyak-banyak kali tuh, udah sampah semua itu yang orang-orang kayak gitu. Jadi kayak seharusnya tuh kita tuh apa sih, gimana sih cara nanggepin orang gitu, cara kita ngadepin orang ini model-modelan kayak gini tuh kan kita nggak nemuin satu dua orang, bahkan kita bakal nemuin di banyak tempat. Mungkin teman-teman semua di sini yang di sini tuh tahu lah posisinya gimana ya nggak sih, gimana geramnya kita yang wanita nih banyak ditindas tapi kayak ditutup nih sama universitas karena dengan alasan nanti kampusnya tercemar, akrednya turun bla 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 gitu kan. Tapi kita udah ngelakuin nih semua audiensi bla 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 dan yang lainnya, tapi kayak nggak ada jalan keluar nih Kak. Itu gimana Kak? Bahkan lapor ke polisi pun itu nggak bisa gitu. Karena apa? Uang tadi bermain. Mungkin dari aku kayak gitu Kak. Gimana tuh Kak cara nanggepinnya? Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih banyak Nelly atas pernyataannya. Oke, pertama mungkin ini emang sekarang yang sedang marak terjadi ya mengenai lo punya duit, lo punya kuasa, hal-hal seperti itu. Em, tapi sebenarnya tuh aku agak sepakat nggak sepakat ya dengan pernyataan itu, karena menurut aku poinnya itu bukan tentang lo punya duit, lo punya kuasa, tapi poinnya adalah tentang lo punya power, lo punya kuasa. Kayak banyak orang nggak punya duit tapi nggak punya power, sementara orang-orang yang terlibat dalam hal ini itu merupakan orang-orang berpower gitu. Itu kalau yang aku tangkap ya. Oke. Mungkin ini kebetulan aku merupakan mahasiswa hukum dan ketika aku mendapati kayak selama di BEM itu mungkin ada aduan, laporan seperti itu dari kanal-kanal yang kita miliki, itu ada beberapa langkah yang aku lakukan. Yang pertama mungkin kalau misal di kampus aku ini ada yang namanya Satgas. Jadi mungkin ada Satgas PPKS yang kiranya mereka akan menjadi orang yang pertama kita memberikan aduan ketika misal PPKS ini terjadi kayak gitu. Kenapa kok seperti itu diperlukan suatu satgas atau orang yang lebih uh, relevan di sana? Karena pertama, kekerasan seksual ini merupakan kasus yang serius yang mana korban ini juga harus dilindungi. Itu pertama kan, karena ini juga sensitif dan mungkin nggak semua orang ini akan bisa menerima korban setelah mereka mengetahui apa yang terjadi pada korban. Kemudian yang kedua, informasi yang kita dapatkan gini, kita kan juga masih belum tahu keakuratan benar salahnya. Sementara dalam hukum ini ada namanya asas praduga tidak bersalah, atau seorang pelaku ini harus dianggap dia tidak bersalah sampai dia benar-benar diadili, teman-teman. Nah, itu juga apa ya? Itu juga menjadi haknya dari pelaku apabila memang itu benar kayak gitu. Jadi emang ada beberapa concern-concern hukum yang kita harus pahami itu dan harus kita tanamkan sehingga kita bertindak ini juga harus juga memikirkan terlebih dahulu apa implikasinya, terutama ketika itu membicarakan tentang implikasi hukum kayak gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita mencari tahu dulu fakta hukumnya tentang apa yang terjadi. Eh, Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, terus bagaimana POV-nya dari si korban ini, apa yang dia rasakan, terus apa efeknya ke dia, mulai dari fisik dan mental, apakah ada kekerasan, kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua adalah mencari bukti. Itu maksudnya kayak bukan bukti yang kayak gimana-gimana, tapi at least kayak sebelum kita melaporkan itu, kita punya pegangan yang kuat. Kayak yang kita melaporkan ini nggak tanpa tanpa apa-apa, cuman ngomong keterangan korban aja loh. Tapi di sini ada misal saksi ini yang mungkin dia nggak secara langsung melihat, tapi itu akan saling berkesesuaian gitu. Misal kayak ada nih Pak Satpam saksi A ngelihat si A sama si B ini lagi jalan bareng emang di kampus di jam itu misal, atau mungkin ada CCTV yang memperlihatkan mereka emang ada di sekitaran lingkup kampus sesuai dengan ceritanya si A. Kemudian bukti yang lain misal berupa apa ada luka atau apa ada gimana kayak gitu. Semua misal ada luka nih, ada bukti kekerasan, ada luka di tubuh, itu hal yang pertama dilakukan, jangan lupa untuk melakukan visum. Jadi itu apa ya? Karena kalau luka kan sering berjalannya waktu ini akan bisa berkurang gitu kan ya teman-teman. Biasanya ketika ada kekerasan gitu,
kami langsung mendorong teman-teman yang korban ini untuk melakukan visum kayak gitu. Oke, itu misal setelah kita membuktikan apa yang kita udah bisa dapat uraian fakta dan juga bukti-bukti yang kiranya relevan sebelum kita ajukan, itu baru kita bisa mengajukan kayak gitu. Kayak setidaknya kita kayak lapor nggak omong tok gitu, nggak bermaksud kayak kadang kan orang kan bisa menangkis omongan kita kenapa? Karena kayak yang oh mungkin dia cuma mau ngejatuhin orang tua aja atau apa kayak gimana kayak gitu kan. Karena nggak jarang juga pesta demokrasi di kampus itu mereka akan mengangkat-angkat isu kekerasan seksual untuk apa ya menyebarkan isu atau hoax kayak gitu loh teman-teman. Kalau misal kebetulan kalau misal di kampus aku itu pernah terjadi kayak gitu. Jadi emang itulah kenapa kita harus benar-benar aware terhadap apa yang emang terjadi sama apa yang nggak terjadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin kalau misalnya aku tadi menggunakannya adalah Satgas PPKS kayak gitu. Di beberapa universitas itu mereka juga memiliki legal clinic. Legal clinic itu semacam lembaga bantuan hukum di universitas yang mana itu tuh biasanya itu yang ada di dalamnya ini merupakan mahasiswa hukum yang lagi berlatih advokasi yang didampingi oleh lawyer-lawyer kayak gitu. Nah, si lawyer-lawyer ini itu biasanya itu juga turut serta dalam apa ya, turut serta dalam mendampingi mereka kayak gimana sih harusnya ngajarin mereka gitu loh. Tapi itu yang datang tuh benar-benar orang-orang yang biasanya bermasalah. Dan ketika orang yang bermasalah datang ke sana itu kenapa kok kelebihannya ada legal clinic di kampus itu tuh mereka nggak akan minta uang untuk kalian konsultasi hukum kayak gitu. Itu mungkin bisa minta bantuan terhadap legal clinic kampus yang mana itu mungkin terdiri dari advokat, terus ada dosen dan juga ada mahasiswa hukum yang terlibat. Nah, kemudian yang ketiga barulah kita meminta cara baik-baik untuk audiensi mungkin atau mungkin menuntut apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan mungkin melaporkan pada pihak yang berwajib kayak gitu. Kalian juga harus apa ya ngebangun kepercayaan kayak misal oke, Pak, kalau misalnya maksud Bapak adalah takut akreditasi dan lain-lain turun tapi apakah apabila ini nanti kasus menjadi lebih viral itu nggak makin memperburuk nama universitas atau apa kayak hal-hal negosiasi seperti itulah yang dibutuhkan. Kalian pernah dengar juga kan pasti kalau misal katanya masyarakat Indonesia tentang no viral no justice or something kayak dengan kekuatan sosial media itu kayak wah itu bisa lebih dari apa aja ketika kalian memilih untuk bertindak di jalur non hukum. Tapi ya jangan sampai melakukan itu ya teman-teman karena itu bisa menjadi implikasinya dari kalian yang nggak punya concern apa-apa tiba-tiba langsung memviralkan itu bisa jadi kena kita sendiri kayak misal pencemaran nama baik, kena UIT penyebaran informasi dan lain-lain kayak gitu tuh bakalan banyak kayak gitu implikasinya. Apalagi kalau yang menyebarkan bukan korban sendiri kayak gitu. Itu jadi aku sebenarnya menghindari kalian dari itu, cuman itu bisa dijadikan salah satu teknik untuk menegosiasikan kita ketika kita menuntut hak-hak dan kebenaran kayak gitu. Kiranya apakah ini cukup menjawab ya, Dali? Oke, dikit lagi ya Kak. Satu Oke, boleh, pertanyaan boleh. terakhir. Nah, jadi kita tadi Kakak ada ngebahas tentang ngebangun kepercayaan dari si korban, ya kan? Yang kita tahu sekarang, itu korban tuh nggak berani speak up nih Kak. Karena apa? Banyak oknum yang mengaku pelindung, mereka lah pelakunya sebenarnya, tapi berkedok pelindung Kak. Jadi cara kita tuh ngebangun kepercayaan bahwa si korban ini ketika dia mengalami pelecehan, itu bukan sebuah aib loh teman-teman. Jadi kayak itu bukan karena kan yang kita tahu nih kayak orang itu bakal nganggap ketika dia udah dilecehkan dia tuh nggak berani speak up karena itu adalah aib dia bakal dipermalukan atau yang kayak dia tuh nggak berani keluar rumah atau yang lain lah gitu kan jadi kayak cara kita ngebangun kepercayaan diri teman kita ini gitu kan karena ada beberapa teman saya yang emang nggak mau speak up bahkan dia kayak saya udah tahu nih gini saya bersuara untuk orang lain bahkan teman saya ini jadi korban kenapa saya nggak speak up teman saya gitu kan tapi emang dia itu nggak berani gitu karena emang segitu takutnya karena apa udah terikat janji sama dia juga dia tuh nggak jangan bilang kalau kau bilang gini 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 gitu kan jadi kayak aku menghargai dengan keputusan dia yang udah percaya sama kita, dia udah berani cerita sama kita. Nah, jadi kayak mana sih di sini kita tuh kayak ngebangun kepercayaan bahwasanya itu kita harus ngelaporin karena apa? Yang ketika dia ngelapor ini kan bahkan dia tuh nggak tahu ngadu kemana nih loh Kak. Jadi kayak petugas kan kita tahu sekarang oknum oknum itu banyak dari pihak-pihak yang punya jabatan gitu, apalagi yang berkedok pelindung gitu Kak. Itu oknum ya. Kita berbicara tentang oknum. Oke, mungkin itu gimana sih Kak? Ngebangun kepercayaan diri kepada si korban gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pemaparannya. Wah, ini juga emang masalah yang emang sering sering dijumpai ya tentang korban ini. Mereka selalu takut kalau misalnya mereka diancam oleh misal kayak dilapor polisi, aduh jangan gitulah, ntar misal bokap gue sendiri yang akan tanggung jawab atau apa kayak gitu. Atau misal mereka itu alasan mungkin mereka juga takut untuk melapor adalah misal dengan udah ada eh, perjanjian untuk nggak membuka dan ketika membuka kenapa kayak gitu. Cuman yang perlu kita tekankan pertama sama dia adalah pertama terkait perjanjian tersebut. Sebenarnya dari perjanjian antar dua belah pihak yang apalagi kalau perjanjian itu tidak tertulis ya, itu it's not legally binding. Jadi itu nggak akan terikat secara hukum dan dia nggak akan dapat implikasi apa-apa ketika dia menyalahi dari perjanjian itu. Itu satu. Itu yang perlu kita tekankan ke dia. Jadi kayak intinya kayak yang loh, di sini kalau kamu mencederai janji itu, kamu itu nggak akan berdampak apa-apa kok. Itu satu. Terus yang kedua tentang janji itu, kira-kira di janji tersebut sebenarnya kenapa kok si pelaku ini mengikat janji kepada kita? Karena dia sadar, si pelaku ini sadar kalau posisi dia akan lebih lemah daripada si korban ketika korban ini bakalan ngomong kayak gitu kan. Makanya dia mencari 1001 cara untuk membuat si korban ini berjanji. Bagaimana cara membuat si korban ini berjanji? Dengan mungkin bertindak menjadi pegangan dia satu-satunya atau mungkin dengan mengancam atau dengan 1001 cara yang mungkin dia lakukan. Itu juga perlu kita tekankan pada dia kalau yang kamu tuh masih bisa berdiri sendiri kok walaupun kamu tuh tanpa dia. Pun kalau dia mungkin dia jadi satu-satunya orang yang akan jatuh, kamu tuh nggak akan berdampak apa-apa. Itu selanjutnya. Terus yang ketiga, misal dengan adanya perjanjian yang tidak terikat secara hukum itu sebenarnya juga nggak akan membuat dia bisa, misal takutnya mungkin diancam oleh kalau kamu laporkan aku karena kita udah terikat perjanjian, kamu akan aku laporkan sebagai pencemaran nama baik kayak gitu. Itu juga sering terjadi teman-teman. Tapi itu bukanlah pencemaran nama baik. Kenapa? Karena justru kalau misalnya dia mengiyakan laporan kamu dan merespon kayak oh itu pencemaran nama baik, itu berarti dia sama aja kayak mengamini adanya perjanjian itu. Maksudnya kayak ketika dia melaporkan kamu atas pencemaran nama baik karena mencederai perjanjian itu, berarti kan dia kan mengamini atas adanya perjanjian sebelumnya yang dibuat, yang mana perjanjian ini tuh ada ketika kalian berdua habis melakukan sesuatu nih, kayak gitu. Yaitu ya pelaku melakukan sesuatu pada si korban, kayak gitu. Itu mungkin yang bisa diyakinkan ke dia. Dan yang paling penting menurut aku dan juga yang paling utama, sebenarnya poinnya dia itu, oke, aib ini merupakan poinnya dia, tapi aku yakin mengenai pemikiran masyarakat saat ini tuh udah banyak banget yang lebih terbuka kepada si korban, bukan lagi yang menganggap korban ini sebagai aib atau membuat malu-maluin, tapi udah yang kayak lah dia ini kan korban dan dia juga tentunya nggak berharap melakukan atau diberlakukan seperti itu gitu. Tapi kita juga yang perlu menjadi concern kita adalah untuk kita memberikan dia jaminan bahwa dia dalam keadaan aman. Itu poinnya dia nggak mau ngomong. Dalam keadaan aman tuh seperti apa? Misal dengan kita mencari legal counsel untuk dia atau mungkin uh, mencari legal counsel atau mungkin misal dengan non governmental organization atau NGO itu kita bisa minta bantuan untuk mengadvokasi kepada pihak yang berwenang kayak gitu ya teman-teman, dengan cara yang misal lebih nggak mengeluarkan uang kayak gitu. Terus juga dengan memastikannya dia dalam keadaan aman itu dengan apa? Dengan kita ngebangun nih pertahanan benteng kita, kayak kita bisa membangun tim yang kiranya memihak sama dia dan kiranya bisa membela dia ketika sesuatu nanti terjadi. Jadi paling nggak itu ketika nanti fakta dibolak-balikan oleh oknum-oknum tertentu, itu udah ada pegangan tentang orang-orang mana yang bisa menjadi kepercayaan dia dan bisa membantu dia untuk membuktikan bahwa pernyataannya yang fakta yang nggak benar ini ya nggak benar kayak gitu. Kiranya apakah itu menjawab pertanyaan? Ada emang ini ya emang case study banget ya, jadi emang agak susah. Oh, nggak apa-apa Kak, terima kasih ya Kak. Ya, itu udah cukup menjawab, jadi kayak biar kita juga bisa tahu tuh kan, karena setahu saya tuh kita bakal banyak jumpai teman yang kayak gitu dan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Oh iya, kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan lain atau mau diskusi yang lain, tapi kayak malu di sini gitu, boleh banget buat nanti PC aku.
Aku bakalan kasih kontak IG aku di chat ya. Oke, selanjutnya aku kembalikan ke moderator. Kayaknya masih mute Faiza. Oh iya bener masih mute ternyata. Gak ngudeng. Ya, thank you Kak Dika. Nah teman-teman kira-kira ada yang mau nanya lagi nih? Sebelum kita tutup acara kita hari ini? Sebelum kita tutup ruang tumbuhnya? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya guys. Nah, ini sebelum kita tutup, kita mau dokumentasi sebentar ya. Yang lain boleh open kamera? You guys open kamera dulu karena kita bakalan dokumentasi. Ini kita ada 2 slide ya. Ini masih banyak nih yang belum belum open kamera nih. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa teman-teman, masih ditunggu nih yang mau ambil kamera. Ada Kak Nele Susanti yang belum open kamera, Kak Arifah, Kak Diana, dan masih banyak lagi nih guys. Yuk kita open kamera dulu yuk biar kita dokumentasi. Terus itu kita close. Kak Dika, kakak bisa ambil dari kakak ininya dokumentasi. Bisa aman. Oke teman-teman, nah, aku izin screenshot ya. Aku hitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, gak bebas. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Oke, teman-teman. thank you semuanya. Nah, sebelum penutup, Faiza mau kasih pantun dulu deh sekali lagi. Jangan lupa bilang cakep ya guys. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Cakep. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Faiza Mubayasyah Putri, izin undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum semuanya. Thank you Kak Dika dan thank you semua. Bye-bye. Terima Sampai kasih. jumpa di ruang tunggu minggu depan ya. Bye-bye.